pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan saat teduh sejenak. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Mari kita memuji hormat bagi Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah memimpin kami sepanjang malam hari sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk ibadah online ini dan kami dapat untuk mengadakan rekaman pada pagi hari ini ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau berkati kami semua yang melayani pada pagi hari ini, terutama hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, sekiranya Engkau urapilah ya Bapa. Terima kasih Bapa, sebelum kami lebih jauh lagi untuk memasuki ibadah kami ini, sekiranya Engkau ampunilah dosa-dosa kami ya Bapa, sehingga kami layak untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Sekiranya Bapa, ibadah kami ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan memuji Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji
Saya akan membacakan hukum Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya hukum Allah ini dapat kita baca dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 dan kita dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akan sambut hukum Allah ini dengan memuji Gita Sorga bergema. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Memandang dirinya, tepat maut diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memuji, jadikan aku saluran berkat. Sebelumnya saya akan membacakan ayat. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Dalam hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesah. Beri terang-Mu di tempat gelap itu, hilangkanlah yang susah. Jangan
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sebelumnya mari kita persiapkan diri dengan memuji 1000 lilin. Silakan hambanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang penuh kasih, yang tidak pernah berhenti untuk menyapa kami dengan firman-Mu. Dan hari ini di minggu ketiga Desember, kami kembali bersama-sama menyiapkan diri dalam ibadah untuk mendengar firman Tuhan. Roh Kudus boleh menerangi pikiran dan hati supaya firman menjadi jelas, dan itu boleh mempertegas kehidupan kami dalam iman percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur pada hari ini telah dituntun Tuhan sampai hampir di penghujung tahun. Kita sampai di minggu ketiga dan kembali bersama-sama bisa menikmati ibadah ya, dalam rangka kita juga merasakan semangat Natal pada hari ini. Ya, pada hari ini kita akan merenungkan satu tema mengenai bahaya kekristenan tanpa Kristus. Bahaya kekristenan tanpa Kristus. Kenapa kekristenan menjadi begitu sangat berbahaya? Sejauh mana bahayanya kalau kita hidup mengakui, ya mungkin sudah mengaku dengan mulut, kita mengatakan percaya Yesus, tapi sesungguhnya sebenarnya kita hidup tanpa Kristus, hidup tanpa kita berjalan sesuai dengan apa yang memang Tuhan kehendaki dalam hidup kita ini. Bahaya kekristenan tanpa Kristus kita mengerti, harus mengenal secara pasti, secara definitif, ya, siapa pribadi Kristus itu sebenarnya. Nah, saudara, untuk itu kita akan belajar, saya akan mengajak kita untuk melihat dari kitab Injil Yohanes. Ya, di situ ada memang dikatakan 7 pengajaran yang sangat luar biasa, ada 7 mujizat Tuhan yang dicatat, tapi ada 7 pernyataan Kristus tentang dirinya. Jadi 7 pernyataan Kristus tentang dirinya. Sehingga lewat pernyataan Kristus tentang dirinya, kita mengerti pribadi Yesus itu secara pasti, secara betul-betul mendalam, seutuhnya. Sehingga akhirnya akhirnya kita mengerti kalau kita hidup tanpa pribadi ini, kita Kristen tanpa pribadi ini, sejauh mana bahayanya. Nah, yang pertama saya ingin mengangkat dari Injil Yohanes pasal 14
ayat yang ke-6. Yang dikatakan di situ adalah kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini ayat yang sangat-sangat terkenal. Ayat ini berbicara tentang pribadi Yesus adalah pribadi satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya yang bisa memberi hidup. Tanpa pribadi ini, dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga. Ini jangan kita ragu, ini justru adalah ayat-ayat istimewa peneguhan buat kita orang Kristen. Kita masih bangga dengan pernyataan Yesus. Ini bukan pernyataan pendeta, bukan pernyataan sebuah organisasi, gereja, tapi ini pernyataan langsung, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya kalau kita hidup tanpa pribadi Yesus, yang dikatakan firman Tuhan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain manusia diselamatkan selain nama Dia, ini dibantu oleh referensi Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Berarti kalau kita kekristenan tidak sungguh-sungguh hidup sebagai orang Kristen, hanya namanya Kristen, Kristen KTP, ya, bahwa tanpa pribadi Yesus, berarti itu adalah kebinasaan. Mau kita jadi orang Kristen belasan tahun, puluhan tahun, tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh menerima Yesus, Yesus tidak ada dalam hidup kita, maka kekristenan seperti begini dipastikan binasa. Yang kedua, saya boleh mengambil dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 1. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya." Nanti saudara bisa baca lengkap sampai ayat 8, di mana Yesus pokok anggur, kita ini ranting-rantingnya, di mana ranting-rantingnya ini satu kemutlakan, artinya keharusan bersatu dengan pokok itu. Artinya ada sebuah persekutuan yang tidak terpisahkan antara pokok dan ranting-ranting. Nah, pada waktu ranting-ranting itu tidak bersatu dengan pokoknya, maka dia akan menjadi kering dan akan dibakar. Atau mungkin kita menjadi ranting-ranting tapi tidak produktif berbuah, dipotong, artinya dibuang, dibakar. Maksudnya apa? Ini juga firman Tuhan yang mungkin sangat enak kita dengar, tapi kalau kita betul-betul membayangkan ranting-ranting yang tidak bersekutu dengan pokok, dia akan dibuang dan dibakar. Jadi artinya sama juga, dia mempunyai sebuah pernyataan, ranting tanpa pokok pasti binasa. Makanya orang Kristen yang mengatakan mengaku Yesus tapi gak punya persekutuan, gak ada hubungan intim dengan Tuhan Yesus, ya. Jadi dia berjalan sendiri dengan kehendaknya sendiri, tidak ada konstelasinya dengan Yesus. Mungkin saudara bisa aja rajin, tapi rajin semangat dari api sendiri tanpa persekutuan dengan Yesus, maka dipastikan kekristenan tanpa persekutuan dengan Yesus pasti binasa. Binasa. Yang ketiga, kita belajar dari Yohanes pasal 11. Ya, kita akan belajar semuanya dari kitab Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Kita mendapatkan pernyataan Tuhan Yesus sendiri, ya. Dikatakan bahwa Yohanes 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ini satu ayat yang sangat memberikan sebuah kepastian yang sangat mengembirakan. Kita yang percaya Yesus sekalipun akan, kalaupun kita percaya Yesus, kalau kita mati kita akan bangkit kembali. Nah, sekarang kalau seandainya kita Kristen tanpa mengakui pernyataan firman Tuhan, Yesus adalah kebangkitan dan hidup, ya kita mati. Tetapi nanti kita tidak akan bangkit
dan tidak mendapatkan hidup yang kekal. Ya. Makanya ini adalah satu hal yang sangat memokok sekali semua pernyataan-pernyataan. Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, walaupun dia sudah mati, dia akan hidup kembali. Maksudnya hidup di sini adalah hidup bersama dengan Tuhan kekal di sorga. Nah, kalau yang tak percaya memang bangkit, tapi menuai kematian yang kedua. Jadi artinya juga dengan pernyataan yang ketiga ini, bahwa kekristenan tanpa mengakui kebangkitan Kristus, tidak mengakui akan Kristus yang mati dan bangkit itu, maka binasa juga. Yang keempat, Yohanes 10 ayat yang ke-7. Kita belajar di sini dari pernyataan Tuhan Yesus, Yohanes 10 ayat yang ke-7 dan juga ke-9. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ayat 9, akulah pintu, barang siapa yang masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Apa artinya pernyataan ini, saudara? Ini akses. Akses untuk kita bisa masuk ke dalam persekutuannya. Persekutuan di dalam Yesus. Akulah pintu satu-satunya. Jadi orang-orang yang datang sebelumnya, semuanya adalah yang palsu. Yang sejati itu adalah hanya Yesus. Maka Yesus menjadi akses satu-satunya untuk kita mendapat bagian di dalam persekutuan dengan Tuhan itu. Ya, dia akan mendapat akses untuk bersama-sama dengan Tuhan. Nah, artinya juga kalau kita renungkan secara mendalam, Yohanes 10:7 ini dan 9, akulah pintu, kalau itu merupakan akses satu-satunya, tanpa Yesus tidak ada akses, ya sama juga kita binasa. Makanya kita harus memperluas pengetahuan firman Tuhan, pengenalan kita akan Yesus, ya, dia pintu. Nah, kalau kita mengakui dia pintu dan kita masuk melalui satu-satunya pintu ini, dapat akses untuk masuk, maka kita akan selamat. Tanpa pintu ini berarti kita binasa. Selanjutnya dalam Injil Yohanes pasal 10 juga ayat 11, kita juga lebih dalam mempelajari siapa pribadi Yesus yang sesungguhnya. Dikatakan pada ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Lihat, Yesus gembala yang baik. Apa tugas gembala? Dia menjaga, dia mengawasi, dia melindungi, ya. Dia memberikan tuntunan, memberikan bimbingan. Dan gembala ini adalah gembala yang siap berkorban, menyerahkan nyawanya. Itu Yesus. Artinya kalau kekristenan tanpa pengembalaan dari Tuhan, maka dia akan menjadi domba-domba yang tersesat. Makanya kita butuh gembala. Kita butuh pengembalaan. Dan pengembala agung itu adalah Yesus Kristus. Dan dia menempatkan juga pengembala-pengembala yang disebut penatua-penatua sebagai pengembala representatif. Tujuannya apa? Untuk mengarahkan domba-domba itu. Untuk menuntun domba-domba itu. Untuk membimbing domba-domba itu. Memberi makan untuk domba-domba itu. Tanpa pengembalaan, maka domba-domba pasti tersesat. Makanya tanpa Yesus sebagai pengembala dalam hidup kita, kita akan mengerti arah tujuan. Maka kita akan seperti domba yang akan tersesat di dalam dunia ini. Nah, kalau kita tanpa gembala Yesus Kristus dan kita berjalan sesat, tidak mengerti tujuan Tuhan, tidak mengerti kehendak Tuhan, ya sama juga, sesat itu binasa. Jadi kekristenan tanpa Yesus pokoknya kebinasaan pada endingnya. Selanjutnya, Yohanes 8 ayat 12. Dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan firman Tuhan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia mempunyai terang hidup. Bukan terang lampu ini, bukan terang matahari, terang hidup. Itu hidup kekal. Jadi Yesus mengatakan ini terang dunia, berarti kita memiliki sebuah kepastian. Bersama dengan Yesus, kita akan berjalan dalam terang itu.
Dan kalau kita memang setia dan konsisten berjalan dalam terang, berarti kita beroleh terang hidup itu, berbicara tentang keselamatan kekal. Tapi kalau kita mengatakan mengenal terang dunia tapi tetap berjalan dalam kegelapan dunia, kegelapan dosa-dosa ini, dan bahkan kita berkanjang terus dalam dosa-dosa, boleh kita mengatakan, oh Yesus terang dunia, pengakuan mulut kita. Tapi kalau perbuatan kita tetap berkanjang dalam kegelapan itu, sama artinya kita tidak hidup di dalam terang hidup. Nah, pada waktu kita sebagai orang Kristen tidak sungguh-sungguh hidup dalam terang, mengatakan, oh saya terang dunia, tapi jalan kita itu terus jalan menuju pada kegelapan, berjalan di dalam seluruh keinginan-keinginan berdosa, disebut dengan jalan kegelapan. Maka orang yang demikian juga pasti binasa. Pasti binasa. Yang ketujuh, ya, kita belajar kitab Yohanes. Apa pernyataan Yesus tentang dirinya? Kita membaca Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35. Ya, ayat 35 dari Yohanes pasal yang ke-6. Ya, kita belajar terakhir dari 7 pernyataan Yesus tentang dirinya. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah pokok anggur. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia adalah pintu satu-satunya. Dia adalah gembala yang baik, dan dia adalah terang dunia itu. Terakhir dikatakan di sini, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Wah, luar biasa. Yesus mengidentifikasi dirinya sebagai roti hidup. Ya, luar biasa dahsyat. Ya, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Artinya adalah Yesus menyatakan, dialah sebagai pemenuhan kebutuhan pokok rohani kita. Secara jasmani kita butuh makan, minum, nasi, air, dan mungkin buah-buahan yang lain sebagai vitamin, kebutuhan jasmani. Tetapi di sini yang dimaksud adalah Yesus memenuhi kebutuhan kita secara rohani. Ya, makanan, minuman secara rohani. Ya, karena manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan setiap perkataan firman yang keluar daripada mulut Allah. Saudara, supaya kita boleh menjadi pribadi rohani yang kuat dan konsisten, maka setiap hari kita harus mengkonsumsi roti hidup, makanan rohani, yaitu firman Tuhan dalam hidup kita ini. Nah, kalau seandainya kita tidak mengakui pribadi Yesus sebagai roti yang hidup, dia memberikan pada kita sebuah kontribusi stamina rohani melalui firman-Nya. Nah, kita akan bertumbuh jadi orang Kristen yang kerdil. Jadi orang Kristen yang kering, dan jadi Kristen yang nanti lemah. Nah, pada akhirnya karena kita lemah, ya, tidak ada makanan rohani, karena memang kita kurang mau mempunyai sebuah semangat rohani untuk belajar menerima makanan rohani dari Tuhan. Ya, pada akhirnya pada waktu kita lemah, ya, tidak ada konsumsi makanan rohani, ya, kita juga akan binasa. Hanya orang Kristen yang mengakui Kristus dan dia butuh makanan rohani, dan dia tiap hari makan rohani, yang memakan firman Tuhan, merenungkan akan firman-Nya setiap hari, dia bertumbuh menjadi kuat, menjadi orang Kristen yang memiliki stamina rohani, yang punya daya tahan. Ya, daya tahan dalam hidup ini. Tanpa itu kita jadi orang Kristen yang kering, ya, yang kerdil, terus jadi lemah, dah lemah jadi mati, binasa juga. Jadi kalau saya renung-renungkan dari 7 pernyataan Tuhan Yesus, bahaya kekristenan tanpa Kristus itu sangat dahsyat, mengerikan. Bukannya sekedar mungkin kita akan menjadi orang-orang yang lemah, tetapi menjadi orang yang pasti binasa. Ya. Jadi baik itu sebagai jalan kebenaran hidup,
dan juga sebagai pokok anggur, sebagai akulah kebangkitan dan hidup, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah terang dunia, akulah roh hidup. Tanpa kita memahami hal ini, semua akan berakibat pada endingnya adalah binasa. Jadi artinya kekristenan, bahaya kekristenan tanpa Kristus adalah kebinasaan. Biarlah di momen Natal ini kita mendengar satu pernyataan Tuhan yang cukup tegas, jelas. Mari untuk kita berjalan ke depan, pastikan bahwa kita sudah menerima Kristus dalam hidup. Kita tetap berjalan dengan Kristus dan kita bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, nanti pada waktunya Tuhan memanggil kita hidup sebagai orang Kristen, hidup bersama Kristus, hidup dengan Kristus, hidup beserta dengan Kristus. Orang demikian pasti selamat di dalam Kristus Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami merenungkan kekristenan kami di masa kami boleh merayakan Natal. Biarlah Kristus tidak hanya lahir secara histori di kandang domba di Bethlehem, tapi kami memastikan Kristus telah lahir dalam setiap palungan hati, dalam setiap hidup kami, dan kami hidup betul-betul sungguh-sungguh di dalam Kristus. Dan orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam pengiringannya, dalam iman percayanya, dia pasti menerima anugerah keselamatan hidup yang kekal. Tapi kalau kami sebagai orang Kristen asal-asalan, Kristen yang tidak menyadari apa arti kekristenan, kekristenan yang tidak disertai ataupun kekristenan tanpa Kristus, dipastikan akan binasa. Dan kami tidak termasuk dalam golongan ini, tetapi kami masuk dalam golongan adalah kami Kristen di mana kami telah menerima Kristus di dalam hati kami. Terpujilah Allah kami kekal, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita sambut firman Tuhan ini dengan memuji Dia lahir. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia ganti bagi kami semua. Dia Yesus kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja, Dia Raja. Yaitu firman Allah yang turun demi, yang dari sana dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat kami. Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat. Sang Penebus Juru Selamat. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi yang nanti akan dilanjutkan untuk doa syafaat, doa persembahan, dan berkat oleh hambanya yang nanti kita lanjutkan dengan memuji. Amin, amin, amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, ketiganya yang esa, mohon selama sumber berkat. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami telah dilawat firman Tuhan, dan kami juga sudah diberkati lewat ibadah pada hari ini. Dan biarlah kiranya kami yang sudah menyadari hidup bahwa tanpa Kristus
pasti binasa. Biarlah kami merenungkan firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, supaya langkah-langkah kami ke depan adalah langkah-langkah pasti bersama dengan Tuhan Yesus dan kami diberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara Indonesia di tengah-tengah pergumulan yang semakin berat, di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon uluran tangan Tuhan, penyertaan anugerah-Mu menyertai pemerintah kami, Presiden kami Pak Jokowi, dalam menjalankan tugas-tugas tanggung jawab sebagai lembaga eksekutif bersama jajaran para menteri dan lembaga-lembaga tinggi negara, baik legislatif, yudikatif, TNI, Polri, KPK, dan juga dengan pemerintahan daerah dari gubernur, wali kota, bupati, wali kota, camat, lurah, dan juga seterusnya. Biarlah ada sebuah koordinasi yang baik sehingga Indonesia ke depan boleh ada sinergi satu sama lain. Pada waktu pemerintahan kami sinergi, tahu bagaimana bersatu, pastilah Indonesia akan diberkati. Jauhkanlah segala rongrongan-rongrongan yang ingin menghancurkan pemerintahan Indonesia. Kiranya Tuhan juga menolong usaha pemerintah dalam menyediakan vaksin untuk corona ini, yang sekarang ini sedang diproses dan nanti akan dilaksanakan, agar ini merupakan satu hal yang baik untuk kami Indonesia, sehingga pada akhirnya kami bebas lepas daripada corona, sehingga pertumbuhan ekonomi di tahun mendatang itu merupakan sebuah kepastian. Terima kasih demikian juga untuk semua gereja Musang Kristus dan gereja lokal dimanapun juga. Berkati kami supaya tetap bersatu di dalam Tuhan, memajukan pekerjaan Tuhan. Berkati sinode kami supaya betul-betul bisa memberikan sebuah edukasi, dorongan, motivasi bagaimana memajukan pekerjaan Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan persembahan kami yang kami bawa pada Tuhan hari ini. Biarlah seluruhnya dari persembahan perpuluhan, persembahan Natal, persembahan syukur, Engkau memberkati, menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah syafaat dan persembahan yang boleh kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia, penebusan, pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal dalam Kristus Yesus, dan janji penyertaannya oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Ada dua warta yang akan saya sampaikan. Yang pertama, untuk ibadah tanggal 25 Desember dimulai jam 5 sore. Yang kedua, ibadah untuk awal tahun tanggal 1 Januari dimulai tetap seperti ibadah hari Minggu jam 9 pagi. Dan ibadah pada tanggal 1 Januari ini biasa kita lakukan ada persembahan sulung. Itulah pengumuman dari kami untuk GSK Kelapa Gading. Ibadah telah selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.